Bab 169, A Dwarven Knight. Diunggah oleh baca suara. Keseluruhan hari pertama dihabiskan di punggung Sylvie. Tanpa sepatah kata pun dari kedua tombak kurcaci itu, kami melakukan perjalanan sampai malam tiba ketika kakiku tidak bisa lagi menahan beban naik dalam skala telanjang bahkan dengan perlindungan dari kain tebal dan mana. Bukan hanya itu, tetapi jam-jam mencengkeram erat ke pangkal leher ikatan saya membebani kaki saya. Karena kami berhenti untuk malam itu dan berkemah di dekat pangkalan pegunungan Grand hanya beberapa mil di utara Valden City. Tolong, bantu dirimu sendiri. Aku mengulurkan tusuk sate ikan bakar ke arah Jenderal Mika dan Alfred. Tombak kerdil seperti anak kecil itu dengan senang hati menerima ikan air tawar yang hangus, berderak di tulang-tulang seolah-olah mereka tidak ada, tetapi tombak lama itu hanya menggelengkan kepalanya. Jika Anda memiliki energi untuk memasak, mungkin kita harus segera pergi, katanya, mengabaikan kesopanan saya karena matanya tetap tertuju pada buku yang dibawanya. Jangan pedulikan dia, kata Mika, mulutnya masih penuh ikan. Pria tua itu tidak makan makanan yang diberikan oleh siapapun yang tidak sepenuhnya dia percayai. Aku mengangguk, melempar ikan yang sudah kupanggang untuk Jenderal Alfred kepada Sylvie. Dengan jentikan lehernya, ikan yang menghitam menghilang di dalam rahangnya. Ikatan saya tetap dalam bentuk drakonik aslinya, meringkuk di tepi kemah kecil kami. Karena sisik hitamnya, Sylvie tampak hampir menghilang terlepas dari tubuhnya yang besar, satu-satunya bagian yang terlihat adalah dua matanya topas yang tajam yang tampak melayang-layang di kegelapan. Potongan-potongan kecil ini tidak lebih dari terjebak di antara gigiku, gerutu Sylvie di kepalaku. Saya tahu, tetapi Anda harus puas dengan ini untuk saat ini. Selain itu, Anda dapat dengan mudah pergi selama berminggu-minggu tanpa makan, jawab saya, membantu diri saya sendiri untuk ikan tusuk sate. Kulit hangus ikan itu dipenuhi dengan rasa manis berasap dari api, mengisi mulut saya dengan rasa meskipun itu tidak berbumbu. Iya, tapi aku makan untuk rasa daripada nutrisi, balasnya. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa binatang buas di utara. Kami masih terlalu dekat dengan Valden. Sisa makanan itu agak sunyi kecuali untuk debur lembut dari sungai di dekat tempat aku menangkap ikan dan sesekali ranting api. Alfred tidak mengatakan sepatah kata pun setelah menolak ikan saya, tetap diam, hampir seperti patung, ketika dia bersandar di sandaran tanah yang telah dia bangun ketika membaca buku kulitnya. Satu-satunya saat dia benar-benar memalingkan muka dari buku itu adalah ketika Jenderal Mika mulai bersenandung saat dia menyisir rambut keritingnya yang pendek. Dengan ekspresi tidak senang pada melodi yang tidak selaras, aku tidak bisa menahan senyum. Untungnya, Jenderal Mika cukup tenang sepanjang malam, memberi saya waktu untuk memperbaiki inti mana saya. Meskipun berada di pertengahan panggung inti perak, saya merasa kurang dikelilingi oleh tombak dan ikatan saya yang kebetulan adalah Asura. Dengan daun sebalat rusak dan kakiku lemas, aku merasa seperti telah mengambil langkah mundur bahkan setelah pelatihan di Epetus. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa saya tidak lagi mampu menggunakan burst step lagi jika saya ingin menjaga kemampuan saya untuk berjalan. Setelah 1 jam mengumpulkan mana dari atmosfer, menyempurnakannya di inti saya dan mengulangi prosesnya, saya merasakan tatapan seseorang. Saya membuka mata hanya untuk melihat Mika hanya beberapa inci dari saya, menatap dengan saksama, sementara Alfred bahkan telah menutup bukunya untuk mengamati. Ini pertama kalinya Mika merasakan sesuatu seperti ini, bisik Mika. Apa yang salah? Tanyaku, mengalihkan pandangan antara kedua tombak itu. Proses penyempurnaanmu, jawab Alfred, matanya menyipit berpikir. Biasanya tidak terlalu jelas ketika seseorang memurnikan inti mereka. Tapi ketika kamu melakukannya, rasanya seperti tubuh Mika ditarik ke arahmu. Mika memotong dengan penuh semangat. Aku tidak pernah menunjukkan hal itu, jawabku. Apakah itu mungkin karena aku adalah unsur kuadra? Mika terkesiap. Kuadra. Jadi begitulah kamu bisa menjadi tombak terlepas dari usiamu. Saya pernah mendengar ini sedang dibahas sekali oleh Dewan, tetapi untuk berpikir itu sebenarnya yang terjadi, Alfred berbisik seolah berbicara sendiri. Bagaimana rasanya bisa memanfaatkan begitu banyak elemen? Mika bertanya ketika dia membungkuk lebih dekat, matanya yang besar praktis bersinar. Hati-hati dengan apa yang kamu ungkapkan, saran Sylvie dari belakang, tubuhnya masih tampak seolah-olah dia sedang tidur. Saya tahu, saya berpikir kembali. Masih ada beberapa elemen yang masih sulit saya pahami, seperti gravitasi, tetapi sebagian besar, ia berlatih dan selalu merefleksikan mantra dan elemen apa yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Benar, benar. Mika mengangguk dengan kencang. Mengetahui begitu banyak mantra tidak ada gunanya jika kamu tidak tahu kapan harus menggunakannya. Pasti ada elemen yang lebih nyaman digunakan, kata Alfred. Aku mengangguk. Ada. Hei, haruskah Mika mengajarimu cara memanipulasi gravitasi? Aku berlari mundur, mencium aroma ikan bakar dalam napas Mika. Saya pikir ini lebih merupakan masalah praktis daripada apapun. Ada saat-saat ketika saya bisa menggunakannya, tapi itu bukan sesuatu yang saya yakini. Petik 2. Sangat mudah. Kau tahu, desak Mika, mengulurkan telapak tangan. Anda hanya harus membayangkan dunia naik atau turun. Kemudian Anda ambil di tangan Anda dan lepaskan. Petik 2. Tidak dapat memahami penjelasan Mika yang tidak dapat dipahami. Aku melihat kembali ke Alfred. Kurcaci tua itu memutar matanya.
Kamu akan lebih mudah belajar dari kerikil. Miss Earthbound berasal dari garis panjang Conjurers kurcaci terkenal, tetapi bahkan di antara mereka, dia dianggap jenius. Belajar sihir melalui intuisi, dia bahkan tidak tahu konsep dasar manipulasi mana. Petik 2. Fana, saya mengulangi. Di mana aku mendengar nama itu sebelumnya? Nenek moyangnya mendirikan Earthbound Institute, jawabnya sederhana, kembali ke bukunya. Aku menatap tombak seperti anak kecil dengan linglung. Saya tahu bahwa semua tombak memiliki kekuatan yang berbeda tetapi tidak pernah terpikir oleh saya bahwa penyihir yang kelihatannya malang ini berasal dari keluarga yang begitu berpengaruh. Tidak banyak sejarah kerdil yang diajarkan atau bahkan ditulis di Sapin, tetapi Earthbound Institute masih menonjol sebagai salah satu alasan utama para kurcaci dapat tetap setara dengan kerajaan Sapin meskipun populasi dan wilayah mereka lebih kecil. Bahkan setelah Akademi Sirus mulai menerima ras yang berbeda, banyak bangsawan kurcaci masih memilih untuk mengirim anak-anak mereka ke Earthbound untuk disiplin ilmu yang lebih spesifik dan bidang studi yang cocok untuk kurcaci. Mika luar biasa cantik, kan? Kurcaci kecil itu membusungkan dadanya. Jenderal Alfred mendengus, wajahnya bersembunyi di balik bukunya. Itu lagi, saya menghargai kepercayaan diri Anda, tetapi jika Anda begitu cantik, mengapa Anda tidak memiliki pengalaman dalam hubungan ketika Anda mendekati Viv? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena dia harus membela diri dari kapak perang besar yang tampaknya muncul dari udara. Tanah di bawah pemisahan umum lama dari kekuatan belaka yang diberikan oleh Jenderal Mika. Dengan senyum polos yang sepertinya mengandung setan ganas di dalam, Mika mengayunkan senjatanya sekali lagi. Alfred lamaku yang pemarah sedang mendahului dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa saya belum berinvestasi pada seorang pria adalah karena selera saya tidak sesuai dengan para kurcaci standar. Petik 2. Aku bergegas mendekat ke Sylvie, tidak ingin menjadi bagian dari perselisihan ini. Kurasa aku lebih menyukainya ketika dia menyebut dirinya orang ketiga, aku Sylvie. Saya sepenuh hati setuju. Alfred, yang telah secara instan mendirikan perisai tanah yang dipadatkan di atasnya untuk berjaga-jaga terhadap senjata temannya, mengeluarkan ejekan lagi. Tolong, satu-satunya alasan kamu tidak diasingkan secara terang-terangan adalah karena latar belakangmu. Mungkin Anda akan menemukan manusia dengan rasa yang agak unik untuk gadis kecil untuk menyapu Anda. Petik 2. Kekuatan gravitasi meningkat di sekitar kita, dan menjadi sulit untuk bernapas tanpa bantuan mana untuk memperkuat tubuhku. Api sudah padam, kayu yang dulu terbakar menjadi puing-puing. Aku menatap mereka berdua, tercengang saat melihat dua tombak, puncak kekuasaan di semua dicaten, bercanda seperti anak-anak. Aku menghela nafas, menenangkan diriku, kami akan menarik perhatian jika kalian berdua terus begini. Mengabaikanku, Jenderal Mika mengayunkan kapak raksasanya sekali lagi, tetapi alih-alih membelah golem batu yang Jenderal Alfred buat, kapaknya melenyapkan golem itu menjadi kerikil. Aku tidak melihatmu dengan kekasih di tanganmu, Alfred. Fakta bahwa kamu bisa menjadi tombak dengan kejenakaan kekanak-kanakanmu tidak pernah berhenti membuatku takjub. Alfred mendengus ketika dia mendirikan golem lain, kali ini jauh lebih besar. Sambil menghela nafas, aku mengumpulkan partikel-partikel air dari pohon-pohon terdekat dan menyemprot mereka berdua sampai mereka berdua basah kuyup. Mereka berdua mencambuk kepala mereka, mata melotot. Apakah kalian sudah selesai atau apakah kamu ingin naik gunung saat kamu berada di sana? Mika mendecakkan lidahnya. Ini kesalahan Alfred, membesarkan usia wanita. Mereka yang terlahir minum susu dari piala perak perlu dididik tentang ketidaktahuan mereka, gumam Alfred. Melawan keinginan untuk memutar mataku, aku menyaksikan mereka berdua mundur ke sudut kam mereka sendiri. Jenderal Mika, dengan satu injakan kaki mungilnya, mendirikan sebuah pondok dari tanah. Cukup besar hingga hampir memenuhi Sylvie, rumah batu itu bahkan memiliki dinding bertekstur dan dilengkapi dengan cerobong asap yang segera mulai mengepulkan asap. Jenderal Alfred, di sisi lain, memilih untuk membangun sarangnya di bawah sisi tebing hanya beberapa meter dari kam kami. Tebing tanah di depannya bersinar merah tua dan mulai meleleh untuk membentuk genangan batuan cair. Sebuah area besar hampir segera dilubangi dan aku bisa melihat sekilas perabotan batu di dalamnya sebelum tombak menutup pintu masuk yang dibuatnya tanpa melihat ke belakang. Sangat rahasia, aku bergumam tanpa daya sebelum berbalik dan merangkak di bawah salah satu sayap hitam Sylvie sebagai tenda darurat. Kamu mungkin lebih nyaman membuat tenda juga, saran Sylvie. Saya akan merasa lebih aman di sini kalau mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu dalam tidur saya, jawab saya lamban. Aku keluar masuk kesadaran ketika adegan-adegan dari kehidupan masa laluku berkelebat di antara jeda tidur yang damai. Kenangan yang ingin saya lupakan muncul kembali seperti cacing pada hari hujan. Setelah malam kepala sekolah Wilbeck dibunuh, tujuan saya telah berubah. Meskipun Nico dan Cecilia berusaha meyakinkan saya untuk pergi ke sekolah, saya tidak punya niat mencoba menjadi anak lelaki normal seperti yang diinginkan kepala sekolah. Aku membenci diriku sendiri karena tidak dapat melindunginya, wanita yang membesarkanku seperti seorang ibu ketika setiap orang dewasa menganggapku sebagai hama atau beban. Dia menerima saya, tidak menginginkan imbalan apapun kecuali untuk kebahagiaan saya sendiri dan untuk sementara waktu, saya pikir saya telah menemukannya. Selama periode singkat dalam hidupku dengan Nico dan Cecilia di sisiku di panti asuhan bersama kepala sekolah Wilbeck untuk mengawasi kami dan memarahi kami, aku bahagia seperti anak normal lainnya.
Dia tidak memiliki dosa, dia tidak melakukan kesalahan. Kepala sekolah adalah tipe orang yang memberikan makan siangnya sendiri kepada seorang pria tunawisma yang baru saja dilewatinya, namun kehidupan membalas kebaikannya dengan kematian yang mengerikan dan berdarah. Panti asuhan dibiarkan bertanggung jawab oleh kepala sekolah lain dan setelah beberapa bulan, anak-anak itu tertawa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bukan aku. Saya menjadi terobsesi untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim para pembunuh setelah saya dan Nico dan Cecilia serta kepala sekolah Wilbeck. Kata-kata Nico berdering dengan jelas. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menemukannya? Anda akan mengambilnya sendiri. Dengan kemampuanmu. Petik 2. Saat itulah saya menyadari bahwa saya harus menjadi lebih kuat. Dengan mencabut permohonan saya ke sekolah, saya mendaftar di salah satu lembaga militer tempat mereka melatih para calon tentara. Baik Nico dan Cecilia berusaha membujukku. Mereka mendesak saya untuk memberi sekolah kesempatan untuk membebaskan saya dari obsesi saya. Menengok ke belakang sekarang, saya berharap saya mendengarkan mereka saat itu. Hidupku akan jauh lebih menyakitkan dan sepi jika aku melakukannya. Mungkin hal yang saya sesali lebih daripada menolak untuk mendengarkan mereka adalah membiarkan mereka berdua mengikuti saya ke lembaga pelatihan. Saya tahu saya telah menyarankan mereka untuk tidak melakukannya pada saat itu, tetapi jika saja saya berusaha lebih keras, mendorong mereka lebih jauh dari saya, maka setidaknya hidup saya akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh. Arthur, kita harus pergi sebelum matahari terbit. Suara ikatan saya berdering dengan lembut tetapi saya masih terbangun dengan terengah-engah. Kau mengalami mimpi buruk dalam kehidupan masa lalumu lagi, katanya daripada bertanya. Anda tahu tentang ini? Aku bertanya, duduk. Ya, meskipun mereka datang dengan cepat, saya bisa melihat mereka. Anda sepertinya mendapatkan ini lebih sering, jawabnya, prihatin. Aku yakin itu bukan apa-apa, jawabku, keluar dari bawah sayap Sylvie. Aku tentu berharap begitu, katanya ragu. Saya menjawab sambil tersenyum, mengakhiri percakapan mental kami. Kami akan menembak untuk mencapai pantai utara pada akhir hari ini, Alfred mengumumkan ketika ia menghancurkan tenda-tenda batu yang ia dan Mika buat, sementara Mika sedang menutupi kemah kami seandainya petualang atau pemburu tersesat terlalu dekat. Kecurigaan saya tentang keterlibatan dua tombak dalam pengkhianatan di Caten telah berkurang setelah perilaku mereka tadi malam, tetapi saya tetap berhati-hati. Mengira hembusan angin kecil, aku membantu keduanya menutupi jejak kami dan kami kembali ke jalan kami.